Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Al-Manar yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dan selalu mendapatkan lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita melanjutkan bagian yang terakhir daripada peristiwa Fathu Makkah. Kalau menurut Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau menyebutnya dengan Ghazwah Fathu Makkah, perang, karena memang bukan pembebasan kota Makkahnya, tetapi karena sebelum peristiwa itu diawali dengan terjadinya peperangan yang dimana salah satu suku yang merupakan sekutu daripada kaum musyrikin Quraisy, yaitu Bani Bakr, mengadakan atau melakukan serangan yang diarahkan kepada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini ketika dulu perjanjian Hudaybiyah, mereka memilih untuk bersama Rasulullah SAW meskipun tinggalnya itu bukan di Madinah. Bani Bakr yang merupakan sekutunya Quraisy kala itu memiliki dendam yang belum terselesaikan, dan melihat ada peluang untuk membalas dendam itu, mereka lakukan, dan hampir terjadinya pertumpahan darah di tanah suci Makkah waktu itu. Dan kemudian sampailah berita kepada Rasulullah, bahkan Abu Sufyan membela diri atau mungkin memaksakan dirinya untuk bisa pergi ke Madinah dan meminta agar Rasulullah SAW tidak bereaksi dengan peristiwa tersebut. Tetapi hal ini tidak berlaku. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan akan segera menuju ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan. Terakhir kita membahas bagaimana Rasulullah SAW kala itu memerintahkan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, untuk mempersiapkan perbekalan menuju perang, untuk mempersiapkan bekal yang biasa ia bawa menuju atau di saat berangkat perang. Tetapi kala itu Rasulullah SAW belum mengumumkan. Beliau baru mengatakan kepada Aisyah, kalau begitu siapkan perbekalanku dan janganlah engkau beritahukan kepada siapapun. Makanya apa? Ketika Rasulullah memerintahkan itu dan Aisyah mempersiapkan bekal perjalanan Rasulullah untuk menuju ke Fathu Makkah, malam itu datanglah sang ayah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah, beres-beres nyiapin perbekalan, dan itu tidak biasa dilakukan kecuali ketika Rasulullah akan berangkat perang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wallahi ma hadza zamanu ghazwin Bani al-Asfar." Karena apa? Karena Abu Bakar belum tahu akan rencana berangkat menuju ke Mekah. Dan saat itu beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu berhadapan dengan Aisyah yang menjaga amanah suaminya, yang mengatakan jangan engkau beritahukan kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya sendiri. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan kaum muslimin dan menyerukan untuk segera bersiap menuju ke Mekah.
Tetapi kemarin waktu pertemuan yang lalu kita membahas ada satu peristiwa yang dimana salah seorang sahabat dari golongan muhajirin yang membocorkan berita atau rencana keberangkatan Rasulullah SAW menuju ke Mekah. Masih ingat gak nama sahabat ini? Siapa namanya? Hatib bin Abi Balta'ah. Seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang dimana Hatib bin Abi Balta'ah menyewa jasa seorang perempuan untuk membawa secari kertas yang bertuliskan bahwasanya Muhammad SAW bersama pasukannya akan berangkat menuju ke Mekah. Tindakan Hatib seperti yang dia atau yang beliau jelaskan kepada Rasulullah memang bukan untuk membocorkan sebenarnya, tetapi beliau waktu itu berencana hanya untuk memberitahukan kabar kepada keluarganya yang ada di Mekah. Kenapa? Karena Hatib punya keluarga yang masih tinggal di Mekah dan tidak waktu itu tidak memiliki keturunan atau nasab yang tersambung dengan Quraisy. Artinya apa? Dia di Mekah aja pendatang. Kalau nanti terjadi sesuatu, dia bingung nih, nanti keluarganya sama siapa? Tujuannya sih itu. Dan kala itu ketika dia memberikan secari kertas kepada seorang perempuan untuk berangkat menuju ke Mekah terlebih dahulu sebelum pasukan Rasulullah bergerak, Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, namanya Nabi, Pak. Itu yang namanya komunikasi dengan malaikat pasti biasa. Jadi kalau ada berita semacam ini, riwayat yang mengatakan Rasulullah taunya dari mana? Taunya dari Jibril, wajar. Dan kita harus mengimani. Tetapi kalau seorang ustadz, na'udzubillah min dzalik, Abdul Atiq Syarifuddin, misalnya tiba-tiba bilang begini, antum kayaknya Ustadz Azhari nanti malam ada yang transfer 1 miliar nih. Wah, ditanya Ustadz Azhari, tahu dari mana Ustadz? Saya dapat bisikan dari Jibril. Antum jangan fokus kepada 1 miliarnya, antum fokus kepada saya. Nih Ustadz Abdul Atiq lagi stres. Jadi masa turunnya wahyu sudah selesai. Jibril itu sudah tidak lagi diperintahkan. Kata para ulama, dikatakan bahkan diambil dari hadis Rasulullah SAW, ma baqiya minal wahyi illa ar-ru'ya al-hasan atau al-fa'lul hasan. Dalam riwayat adalah ar-ru'ya as-sadiqah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang tersisa daripada wahyu yang Allah berikan kepada hambanya kecuali mimpi-mimpi yang baik. Mimpi-mimpi yang baik. Orang kalau lagi istikharah atau mungkin ketemu dengan ilmu, ketemu dengan ulama, ketemu dengan kebaikan. Jadi mimpi-mimpi orang soleh itu adalah bagian daripada sisa-sisa wahyu, tetapi bukan wahyu. Artinya kebaikan langit itu daripada itu. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada 4 orang. Setelah dapat berita dari langit, ada perempuan yang membawa surat secari kertas yang diberikan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Ini nama rada aneh, rada unik. Hatib bin Abi Balta'ah. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah pejuang Badar. Makanya namanya cukup diperhitungkan oleh Rasulullah SAW. Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah kemudian mengirimkan 4 orang pasukan. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Al-Miqdad, yang ketiga Az-Zubair ibn Al-Awwam, dan yang keempat Aba Marsad, atau dalam riwayat katakan Abu Mirsad. Kalau di sini Al-Mubarakfuri membacanya Abu Marsad Al-Ghanawi. 4 orang ini diperintahkan untuk mengejar. Terjadilah penangkapan. Wanita ini diberhentikan di tengah jalan. Dari mulai Al-Miqdad, kemudian Az-Zubair ibn Al-Awwam, kemudian Abu Mirsad Al-Ghanawi memeriksa ini perempuan tanpa menyentuh, karena perempuan. Dan waktu itu ayat tentang hijab sudah berlaku. Perempuan harus menutup auratnya. Dikala itu ini perempuan tidak mau memberikan, tidak mau mengaku kalau dia membawa secari kertas. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan fastanzaluha. Ini perempuan akhirnya disuruh turun dari kendaraannya. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan ahlifu billah,
Saya bersumpah atas nama Allah, ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala kadzibna. Enggak mungkin kami diperintahkan untuk datang ke sini dan mengambil secari kertas yang ada pada Anda, karena kami yakin Rasul tidak berdusta. Ini bagian keimanan nih Pak. Artinya apa? Rasulullah kan memerintahkan, susul itu perempuan, kejar, cari satu-satunya perempuan yang sedang menuju ke Mekah. Perempuan itu bawa kertas. Dan Sayyidina Ali mengatakan ketika perempuan itu ditanya oleh 3 sahabat dan dia mengatakan tidak ada kertas yang saya bawa, Sayyidina Ali maju. Orang keempat nih, terakhir nih. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, Rasulullah tidak akan pernah berdusta. Ini harus dipegang teguh nih Pak. Ini akidah banget nih. Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah tidak pernah berdusta dan kami tidak berdusta. Artinya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, apalagi kalau itu datangnya langsung dari Rasulullah. Zaman sekarang kan kita patokannya hadis. Hadisnya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Dhaif bisa jadikan pegangan enggak? Bisa. Kalau maudhu enggak bisa. Kalau dhaif masih boleh. Dari sinilah kita mengatakan kalaulah datang sesuatu daripada ajaran Muhammad SAW, pasti tidak akan ada sesuatu yang mengandung kecuali 2 hal. Kalau itu perintah untuk melakukan, pasti mengandung kebaikan. Kalau ada larangan, pasti itu perintah daripada keburukan. Dulu ada seorang sahabat, sebelum kita lanjutkan, ada seorang sahabat perutnya sakit perut, dan kemudian datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit perut. Apa kata Rasulullah? Alaika bil asal, minumlah madu. Diminum sama madu. Ini madu diminum nih. Balik lagi, ya Rasulullah masih sakit, minum madu. Perintahnya masih sama. Minum lagi, nggak berubah. Datang lagi ketiga kalinya mengatakan, ya Rasulullah sakit saya, perutnya masih sakit. Kata Rasulullah, minum madu. Berapa kali? 3 kali. Sampai kemudian yang keempat kalinya itu laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, nggak ada obat lain. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi kadhiba batnuk. Yang dusta itu perut Anda, bukan madunya. Karena Allah mengatakan madu itu adalah obat. Kan kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Nahl mengatakan fihi shifa'un linnas. Di dalam madu itu ada obat untuk manusia. Jadi kadang perlu keyakinan. Akhirnya setelah yang keempat Rasulullah mengatakan minumlah dengan keimanan pada Allah, baru dia hilang. Makanya kemarin saya ada materi di hari hari Senin. Kira-kira karomah ini maksudnya kemuliaan, kehebatan Al-Quran itu sama enggak yang Allah turunkan ketika zaman Rasulullah sampai detik ini? Ini Quran yang kita baca nih sekarang nih, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fi. Itu kira-kira sama enggak dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah zaman itu? Para ulama mengatakan sama. Cuma yang membedakan yatafawatuna fi amran. Yang menjadikan Quran itu kok kayak enggak mujarab gitu ya, kok kayak enggak berefek, itu sebab karena 2. Yang pertama, disebabkan karena kita yang membacanya itu yahmilul ma'asi, datang bersama dosa. 1. Yang kedua adalah tafawutul iman, perbedaan iman yang dimiliki. Artinya apa? Kita kadang kita lagi sakit nih di rumah Pak, pengen al-istishfa bil Quran, menyembuhkan diri dengan Al-Quran. Kita ambil nih suratul Fatihah, kita ambil. Boleh nggak? Boleh. Baca suratul Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tapi yang ngebaca ini belum selesai dari dosa. Jangankan habis nonton film atau habis dosa ngapain gitu, maksiat. Kadang baca Fatihah depan kita TV. Itu TV lagi muter film, Mbak. Matanya ke TV, mulutnya baca Fatihah. Ini berpengaruh. Yang kedua adalah yatafawatuna fil ma'asi. Kalau tadi maksiat mempengaruhi, yang kedua adalah al-iman. Mohon maaf, yang kedua iman.
yang akhirnya kadang kita ketika lagi ngambil air pengen minum dan kita mengambil obat dengan air tersebut punya keyakinan begini, coba barangkali bisa sembuh. Jadi rasa-rasa ingin coba-coba itu yang menyebabkan kadang keyakinan kita tidak bulat. Nah, ini kembali kepada tadi. Sayyidina Ali mengatakan wallahi ma kadhiba Rasulullah SAW. Rasulullah tidak berdusta, wa ma kadzibna. Dan kami tidak berdusta. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan wallahi la tukhrijannal kitaba aw lanujarridannak. Pilihan kamu cuma dua, serahkan kertas itu atau kami telanjangi. Akhirnya dikeluarkan itu kertas. Tertulis, itu surat datangnya dari seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Sampailah kepada Rasulullah, dipanggil Hatib. Dan ini saya ulangi lagi, Pak. Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang sahabat dari golongan Muhajirin yang ikut perang Badar. Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Mubarakfuri, semua orang yang pernah ikut perang Badar selagi tidak keluar daripada agama Allah, Allah ketika selesai perang Badar itu pernah mengatakan i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ini jaminan ya, Pak. Ahlu Badar, orang-orang yang pernah berjuang bersama Rasul di perang Badar itu pernah mendapatkan pernyataan dari Allah, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah ampuni. Tetapi bukan berarti zina, bukan berarti minum khamr, bukan. Tetapi mereka itu adalah ahlul maghfirah. Kalaulah mereka khilaf, ada silaf, kelupaan, kesalahan, itu Allah akan ampuni. Sampai kemudian Rasulullah ketika mengklarifikasi kepada Hatib bin Abi Balta'ah, beliau hanya mengangkat secari kertas itu dengan mengatakan, ma hadza ya Hatib, apa yang engkau lakukan ini wahai Hatib? Rasulullah melakukannya dengan nada rendah, tidak membentak, tidak dengan suara tinggi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang pahlawan perang Badar. Akhirnya Hatib mengatakan, ya Rasulullah, diterangkanlah alasannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, dia itu cuma khawatir kalau keluarganya nanti ketika diserang, Mekah diserang, keluarganya supaya siap-siap, karena keluarganya itu bukan penduduk asli Mekah, intinya begitu. Tapi Sayyidina Umar seperti biasa, reaksinya menggebu-gebu. Kata Sayyidina Umar mengatakan, da'ni ya Rasulullah adribu unuqah, wahai Rasulullah, biarkan saya memenggal lehernya. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah, innahu qad syahida badran, wahai Umar, tenang, ini orang telah menghadiri perang Badar. Nah, kemudian setelah peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat menuju ke kota Mekah membawa 10.000 pasukan. Ini diantara perang-perang terbesar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membawa 10.000 pasukan pada perang atau penaklukan kota Mekah. Beliau berangkat dari Madinah pada tanggal 8. Pada tanggal 10, dalam riwayat mengatakan begitu, 10. Karena Fatu Mekah itu terjadi pada tanggal 17. Ada yang mengatakan begitu. Kalau di sini Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau tidak mau terjebak dalam perbedaan. Beliau mengatakan wali ashri khulwan min syahri Ramadan. Artinya perkiraan di 10 hari pertama lah begitu. Jadi beliau enggak mau menetapkan itu tanggal 10 atau tanggal 9, tanggal 8. Artinya 10 hari pertama. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadar al-Madinah muttajihan ila Makkah. Berangkat meninggalkan Madinah menuju Makkah. Dan beliau membawa fi asyrati alafin minas sahabah, membawa 10.000 pasukan. Wastakhlafa 'ala al-Madinati Aba Ruhmin al-Ghifari. Hanya ada satu sahabat laki-laki yang sehat yang diamanahkan untuk tidak berangkat menuju ke Mekah karena harus menjaga kota Madinah sebagai walinya, yaitu sahabat yang bernama Abu Ruhm al-Ghifari. Kemudian peristiwa di perjalanan, ketika beliau sampai di kota atau di daerah yang namanya Usfan. Usfan ini itu kalau dari miqat itu ada miqat namanya Juhfah. Ada miqat namanya Juhfah.
Di situ ada daerah namanya Usfan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan itu berpapasan dengan paman beliau yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kira-kira masih ingat gak nama ini, Pak? Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Dan kita semua tahu Al-Abbas ini termasuk paman Rasulullah yang rada terlambat masuk Islamnya. Beliau rada terlambat masuknya. Al-Abbas ini termasuk yang terlambat. Dan beliau waktu itu meninggalkan Mekah, rencananya mau menuju ke Madinah. Kharaja bi ahlihi wa iyalihi musliman muhajiran. Waktu itu berpapasan karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib mau meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Tapi Allah takdirkan mereka bertemu di perjalanan. Ketika bertemu di perjalanan itu, lamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Abwa, Rasulullah ketika itu bertemu di daerah namanya Abwa. Abwa itu adalah tempat di mana dimakamkannya Siti Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Ketika bertemu, rombongan yang ada bersama Al-Abbas, ini kisah cukup menarik nih Pak. Kalau disimak sangat indah sekali ini. Al-Abbas itu rombongan. Di dalam rombongan itu ada 2 orang laki-laki, sepupunya Rasulullah, yang dulu ketika Rasulullah di Mekah, ini sepupunya pernah terlibat juga dalam penindasan terhadap Rasulullah. Jadi dia punya sepupu nih, namanya Abu Sufyan bin Al-Harith, dan yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Ini Abu Umayyah punya anak namanya Abdullah. Abu Umayyah ini dulu menikah dengan saudari perempuannya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi sepupu dari bibi. Kalau Abu Sufyan bin Al-Harith, Al-Harith ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Jadi Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Al-Harith ini adalah saudaranya Abdullah bin Abdul Muttalib. Yang satu sepupu dari bapak, yang satu sepupu dari ibu. Kedua orang ini dulu ketika Rasulullah masih di Mekah itu terlibat dalam aksi kekerasan. Jadi termasuk orang yang ikut sama Abu Jahal. Rasulullah diejek-ejek dia ikut. Rasulullah dihina-hina dia ikut. Pas ketemu ini orang udah Islam. Kalau kemarin kan kisahnya kita ulang siapa? Al-Wahsy. Kalau Al-Wahsy kan yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah masuk Islamnya udah duluan, bahkan meninggal di perang Uhud. Ketika Abu Sufyan bin Al-Harith, sepupu dari ayahnya Rasulullah, dan satu lagi siapa tadi? Abdullah bin Abi Umayyah, ini sepupu daripada bibinya, ketemu nih. Karena Rasulullah waktu itu ingat bagaimana perlakuan buruk kedua sepupu ini, Rasulullah nggak mau ketemu. Ini wajar Pak, sisi kemanusiaannya Rasulullah, sisi kemanusiawian. Ya, sama juga ketika dulu dengan Wahsy, ingat gak kisahnya? Ketika setelah Wahsy masuk Islam, Wahsy ini yang menombak siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah ditombak diapain? Dibelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, diambil jantung hatinya. Karena ini perjanjian dia dengan istrinya Abu Sufyan, siapa? Hindun. Hindun sang majikan mensyaratkan, kalau engkau pengen bebas dari perbudakan ini, maka syaratnya cuma satu: bunuh Hamzah, belah dadanya, bawakan kepadaku jantung hatinya. Karena Hamzah ini dulu adalah orang yang membunuh siapa? Bapak dan saudaranya Hindun. Akhirnya dikerjakan, ditebus itu syarat, sampai itu jantung hatinya digigit oleh Hindun saking bencinya. Itu dulu masa jahiliyah. Dan ketika budak yang bernama Wahsy sudah masuk Islam, itu Rasulullah kalau berkumpul sama sahabatnya, beliau selalu meminta dengan segala hormat kepada Wahsy untuk tidak duduk di depannya. Wahai Wahsy, pindahlah engkau di belakangku. Kenapa Pak? Kata beliau, saya tuh setiap melihat wajahmu selalu teringat dengan pamanku. Ya kalau benci Rasulullah, kalau beliau bukan orang yang adil Pak, mungkin masuk Islam juga nggak diterima. Udahlah nggak usah masuk Islam, masuk neraka aja ente.
Makanya Rasulullah itu selalu menjaga emosionalnya. Makanya kita kalau lagi benci sama orang, Pak, habib habibaka haunan ma, baghid baghidaka haunan ma. Kalau kita cinta sama orang, cinta sewajarnya saja. Kalau kita benci sama orang, benci sewajarnya aja. Kalau kita benci sama orang, kadung benci di tengah jalan malam-malam jam 1 malam ban kita bocor. Yang lewat musuh kita. Padahal bukan musuh, bisa jadi bukan musuh apa? Kita cuma gedek doang sama dia gitu. Dia juga nggak mau gedek sama kita yang gedek sama dia, lewat gitu. Kira-kira ban bocor nih, dibantuin sama dia, apa kita gengsi? Nggak usah. Kan nggak mungkin. Nah, ini makanya begitu juga kalau kita cinta kepada sesuatu kalau berlebihan, Pak. Anak kita yang tidak menutup aurat. Kadang kita orang tua tuh mengalahkan segala bentuk keimanan kita. Udahlah, nggak apa-apa anak saya begini, nggak pakai jilbab, auratnya ngablak. Yang penting anak saya baik-baik saja. Dia tidak benci padaku. Padahal apa? Allah benci sama dia. Kan ini berat. Makanya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abdullah bin Abi Umayyah dan siapa? Abu Sufyan Al-Harits, beliau rasa berat, Pak. Ini orang dulu ikut-ikut ngelemparin saya nih. Jeroan onta, tai onta, saya dimaki-maki, mau dibunuh dia. Tetapi apa? Kisahnya belum selesai ini. Fa'aradu anhuma. Rasulullah menolak untuk bertemunya. Tetapi disinilah hadir seorang sosok wanita muslimah, seorang istri yang solehah. Istri Rasulullah yang ikut waktu itu adalah seorang wanita bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah datang kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, wahai Rasulullah, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasubik. Jangan sampai sepupumu ini berdua itu merasa menjadi orang yang paling rugi dengan keberadaanmu. Artinya apa? Saya udah berislam sih, udah masuk Islam, tapi Rasulullah nggak ridho sama saya. Sedih dia. Dinasihati oleh Rasulullah, menerima nasihat dari istrinya. Wahai Rasulullah, jangan sampai ini dua orang sepupumu ini merasa ashqan nasubik. Padahal sepupunya Rasulullah. Sama kayak kita juga begitu, Pak. Ketika kita menjadi orang yang soleh, menjadi suami yang baik, menjadi suami yang, apalagi kalau di masyarakat dipanggil ustadz, dipanggil kiai haji misalnya, jangan sampai justru keluarga kita orang yang paling merasakan keburukan kita. Kita di luar baik, dipanggil ustadz, ketemu jamaah senyum, tapi kalau sama keluarga nggak pernah senyum. Kita kalau pulang ke rumah, saking bencinya keluarga kita sama kita, Pak, kita datang ke rumah, itu keluarga baca doa, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, datang nih dia. Suami yang pelit. Makanya ini fenomena, Pak. Ini saya barusan tadi sore dapat WA dari seorang sahabat saya. Ada seorang YouTuber ini mengadakan sosial eksperimen, Pak. Tapi ini pelajarannya bagi saya dalam banget, sangat dalam. Sosial eksperimennya adalah ini beliau bertanya, si YouTuber ini bertanya kepada ibu-ibu dan bertanya kepada bapak-bapak. Pertanyaannya sama, tetapi sedikit perubahan. Kalau dia bertanya kepada ibu-ibu, bertanya begini, Bu, seumpama suami ibu gagal ginjal dan ginjalnya bisa dicangkok dari ibu, kira-kira ibu bersedia nggak kalau ginjal ibu dipakai untuk suami ibu? Pertanyaannya sama kepada suami. Sampelnya sama nih, 4 perempuan, 4 laki-laki. Dan suami juga sama, Pak, seandainya istri bapak sakit ginjalnya udah nggak berfungsi dan bisa dicangkok dengan ginjal bapak, bapak bersedia nggak mendonorkan ginjal bapak untuk istri bapak? Jawabannya luar biasa, Pak, kaget ya. Itu 4 perempuan ditanya kalau suaminya sakit ginjal mau nggak donorin ginjalnya, semua 4-4nya mengatakan tidak. Enggak, ngapain, biarin aja nanti meninggal dia. Ngeri gak tuh? Tapi subhanallah, ini saya bukan dalam posisi membela para suami nih. Nanti ada pelajaran di akhir. Ini suami 4-4nya ditanya jawabannya, insya Allah bisa, insya Allah mau saya. Ditanya, ada yang ditanya ini, ikhlas gak? Ikhlas ya. Padahal kan nggak tahu istrinya yang mana tuh. Artinya apa? Disitulah, Pak, cinta terbukti, Pak. Cinta terbukti. Bagaimana seseorang itu ketika dia mencintai kekasihnya. Nih kalau perlu ginjal saya ambil, nggak apa-apa deh, pakai. Yang penting engkau hidup. Wah, ini 4 perempuan,
Dan itu udah jelas sudah nikah semua tuh karena paruh baya semua. Dia bilang enggak, biarin aja dia sakit, meninggal dibiarin meninggal. Tapi yang 4 di suami katakan insya Allah bisa, saya kasih donor. Subhanallah. Nah, setelah itu kemudian Ali bin Abi Thalib datang kepada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Bukan, maaf. Abu Sufyan bin Al-Harits. Ali mengatakan kepada Abu Sufyan bin Al-Harits, besok pagi, kan itu udah malam nih, datangi Rasulullah karena ketemu di jalan. Besok temui Rasulullah, menghadaplah kepada Rasulullah, datang dari arah depan, jangan dari arah samping. Artinya ini Ali mengajarkan sikap gentleman. Datang aja, temuin dan bacakan ayat Al-Quran yang pernah dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf alaihi salam, yang pernah menzalimi Yusuf alaihi salam. Kan gitu Pak, Yusuf kan diceburin kemana? Ke sumur, kagak mati kan gitu ya, hidup lagi. Pas ketemu udah jadi apa? Udah jadi raja kan. Kemudian saudara Yusuf mengatakan, qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati. Allah telah memberikan keutamaan kepadamu dan kami dulu adalah orang yang salah. Dipraktekin oleh Abu Sufyan bin Al-Harits. Besoknya datang seperti itu, dan kemudian Rasulullah SAW mulai tersenyum. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah telah mengampuni kalian. Dan setelah itu dikatakan oleh para ulama, Abu Sufyan ini sampai akhir hayatnya tidak pernah bikin masalah. Setiap kali datang perintah dari Rasulullah mengatakan labbaika wa sa'adaik, saya akan datang. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah menjadi orang yang mengecewakan Rasulullah setelah saya dulu pernah berbuat zalim pada Rasulullah. Ini luar biasa. Gimana? Dan ini terjadi pada saat Rasulullah bertemu dengan pamannya. Dan ketika Rasulullah SAW menginap di daerah itu, kalau dalam buku disebutnya dengan Bimarri Dhahran. Marri Dhahran itu di Usfan. Rasulullah akhirnya menetapkan atau menyatakan untuk menginap malam hari itu. 10.000 pasukan Pak, bermalam di satu tempat namanya Bimarri Dhahran. Kalau sekarang Bapak pergi ke jalan dari Makkah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, itu di pelang jalan itu, di marka jalan itu tulisannya ada Wadi Kudait. Wadi Kudait. Itu masih ada tulisannya itu. Masih ada tulisannya. Saya yakin betul. Rasulullah menginap di situ. Dan ketika beliau menginap bersama 10.000 pasukan ditambah dengan Al-Abbas dan keluarga besarnya itu, saat itu Al-Abbas meminjam apa? Meminjam hewan tunggangannya Rasulullah SAW yang disebut dengan Al-Bughla. Al-Bughla itu peranakan antara keledai dengan kuda, warnanya putih, dipinjam Pak. Apa yang dilakukan oleh Al-Abbas? Beliau mencoba untuk mencairkan kondisi yang tegang itu dengan cara menjemput Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan Pak, ini bukan Abu Sufyan yang tadi nih. Ini Abu Sufyan bin siapa? Bin Harb, pembesar Quraisy. Dijemput nih. Dibawalah oleh siapa? Oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa kharaja yaltamis la'allahu yajid ba'dal hattabah. Dicari, kemudian sampai ketemulah si Abu Sufyan bin Harb. Dibawalah Abu Sufyan ke hadapan Rasulullah. Ini singkat cerita nih. Dibawa, diminta untuk bertemu dengan Rasulullah. Artinya apa? Jangan sampai besok ada pertumpahan darah. Udah begitu ya dah. Jangan sampai besok ada pertumpahan darah. Jangan sampai besok ada pertumpahan darah. Dibawalah Abu Sufyan, tetapi Al-Abbas meminta satu syarat. Tolong jangan bawa kendaraan. Kalau bisa tinggalkan kendaraanmu dan naiklah engkau bersamaku di kendaraan ini. Jadi boncengan ya Pak. Kira-kira apa tujuannya Al-Abbas Pak? Pertama, kendaraan ini minjem. Yang kedua, Abu Sufyan suruh numpang sama dia. Ada yang tahu nggak kira-kira alasannya apa? Ini sebenarnya di buku dijelasin nih. Alasan terbesarnya adalah supaya kaum muslimin tidak terprovokasi. Karena satu alasan, kalaulah itu datang Al-Abbas, pamannya Rasulullah, menaiki tunggangan Rasulullah, setidaknya dari jauh itu kelihatan, oh yang datang Rasulullah. Kan gelap. Pas dideketin ternyata Al-Abbas. Lebih dekat lagi ternyata penumpangnya siapa? Abu Sufyan. Dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW, ketika pamannya Rasulullah Al-Abbas
menjemput, dijemput nih, masuk, ayo ikut saya ke Marud Dhahran. Marud Dhahran itu di Kudet. Ya jaraknya kalau sekarang sih mungkin udah 100 kilo lah, kan lumayan jauh Pak. Dijemput. Sampai di jalan itu Abu Sufyan mengatakan, memberikan ungkapan begini. Ketika malam hari sudah mendekat ke camp, bahasa gitu ya, tempat berkumpulnya kaum muslimin, yang terlihat dari jauh apa Pak? Itu api. Karena kaum muslimin sedang masak, makan malam. Mereka sedang menghidupkan api, sebagian api unggun untuk menerangi cahaya. Di situ Abu Sufyan sudah mengatakan, demi Allah tidak pernah saya melihat pasukan sebesar ini. 10.000 orang Pak, pada ngidupin api semua. Bahasa orang Betawinya itu udah jiper duluan. Ya, dia udah siap 10.000. Besok pagi tinggal masuk, selesai nih. Tapi yang dimaksudkan oleh Al-Abbas pamannya Rasulullah adalah itu benar. Supaya malam ini beliau ketemu dulu dengan Rasulullah, agar besok tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih berat. Bukan bermaksud Al-Abbas seperti yang diakui oleh siapa? Oleh orang-orang periwayat dari Syiah mengatakan Al-Abbas ini karena saking sayangnya sama Muawiyah, bukan. Atau apapun, bukan. Karena Al-Abbas tetap menginginkan agar Mekah itu takluk, tetapi tanpa adanya pertumpahan darah. Ketika Al-Abbas menggunakan tunggangan Rasulullah dan berjalan bersama siapa? Abu Sufyan. Itu semua orang nanya Pak, siapa tuh? Gitu. Yang kelihatan pertama kan Al-Abbas. Tapi ketika dilihat orang yang di belakang siapa? Oh, Abu Sufyan. Orang udah mulai tegang nih, ngapain dia kesini nih? Yang lebih tegang lagi siapa? Dan lebih tegas adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab ketika tahu yang di belakangnya Al-Abbas itu adalah Abu Sufyan, berangkat dia keluar dari tendanya, ikutin sambil bawa pedang. Ini ngapain ya orang nih? Jangan-jangan mau berkhianat sama Rasulullah. Tetapi ketika sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah dialog. Ketika Rasulullah diminta oleh Umar, wahai Rasulullah, biarin saya pukul nih siapa? Saya pukul nih lehernya orang ini. Kata Rasulullah, sabar wahai Umar, biarkan saya selesaikan dulu. Akhirnya Abu Sufyan berbicara dan lain sebagainya. Tapi Umar ini belum selesai Pak. Sampai kemudian dia berdebat dengan Al-Abbas. Sampai Al-Abbas mengatakan, wahai Umar, kalaulah ini laki-laki ini dari Bani Adi bin Ka'ab, artinya dari kabilahnya dia, mungkin nanti gak secerewet ini nih. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wallahi ya Abbas, demi Allah, sampai detik ini tidak ada orang yang paling saya harapkan masuk Islamnya orang kecuali anda daripada bapak saya sendiri. Karena beliau lebih berharap masuk Islamnya Abbas daripada Al-Khattab. Dan ternyata doaku lebih dikabulkan menuju kepadamu. Akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari itu tidak mau berbicara dengan Abu Sufyan. Malam nih nggak jadi berbicara. Rasulullah memerintahkan kepada pamannya, idhhab bihi ya Abbas ila rihlik, pergilah, fa'tini bihi fis subh, datangkan, bawalah orang ini besok pagi. Kemudian datanglah Rasulullah SAW, datanglah Al-Abbas bersama Abu Sufyan besok paginya. Datang dan kemudian terjadi dialog. Kemudian ada dua pertanyaan. Rasulullah mengatakan, alam ya'ni laka ya Abu Sufyan, belum ada waktunya, mau sampai kapan engkau tahu kalau seandainya tiada Tuhan selain Allah. Akhirnya kemudian Abu Sufyan mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ini hatinya udah lembut nih, hatinya udah kena nih. Abu Sufyan mengatakan, ma ahlamak wa akramak wa awsalak. Tidak ada orang yang lebih bijak daripada anda, tidak ada orang yang paling mulia daripada anda, dan tidak ada orang yang paling rajin menjaga silaturahmi daripada anda. Dipuji-puji nih Rasulullah. Akhirnya beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi setelah dialog yang kedua, dialog yang pertama dikatakan, sampai sekarang masih belum percaya sama Allah. Kata dia, saya percaya. Yang kedua lagi ditanya, ketika Rasulullah mengatakan, waihaka ya Abu Sufyan, alam ya'ni laka an ta'lam anni Rasulullah. Celaka anda wahai Abu Sufyan, kalau sampai detik ini anda tidak menyadari saya adalah Rasulullah. Barulah kemudian Al-Abbas mengatakan kepada siapa? Al-Abbas mengatakan kepada Abu Sufyan bin Harb, mengatakan, waihak, celakalah wahai engkau wahai Abu Sufyan,
aslim, masuklah Islam. Dari situlah kemudian persyahadatannya Abu Sufyan terjadi di sini. Bukan sebagaimana yang disebarkan atau dikatakan oleh sebagian para ahli sejarah, mengatakan Abu Sufyan itu masuknya ketika di Mekah. Masuknya di sini. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan dari situlah kemudian Al-Abbas mengatakan. Nah, ini ada peristiwa nih. Al-Abbas mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah pemuka di kampungnya. Berikanlah sesuatu supaya dia merasa tenang." Dari situlah kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan aman. Dan barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia aman. Ternyata hadis ini diucapkan oleh Rasulullah di saat masuk Islamnya Abu Sufyan, bukan saat peristiwa Mekah. Meskipun dalam ahli sejarah mengatakan itu diulang kembali. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah sambil ngiterin Ka'bah, saat itulah Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Ya. Oleh karenanya setelah itu Rasulullah SAW ketika masuk ke kota Mekah, hal pertama yang beliau lakukan adalah pembebasan kota Mekah. Dalam riwayat banyak di antara kaum musyrikin yang lari tunggang langgang. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengejar mereka, bukan untuk dibunuh. Ini meluruskan berita yang tersebar, bukan untuk dibunuh, tetapi menyatakan tadi itu, "Hei, pulang lagi, nggak ada yang dibunuh." Silahkan, yang mau masuk ke rumah Abu Sufyan masuk, yang mau masuk ke Masjidil masuk, dan berimanlah kepada Muhammad. Tapi justru ada orang yang justru malah memilih untuk tidak beriman, dan itulah orang-orang yang dilepas. Dan kemudian selanjutnya di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, yang ada di dalam Ka'bah, dan beliau meninggalkan hanya beberapa benda pusaka yang tidak mengandung keramat-keramat segala ini. Bukan nih, ini bukan pusaka, ini bukan berarti bisa terbang nih. Kerisnya bisa diri sendiri gitu, bukan. Atau kalau dicucinya tanggal 1 Syuro itu cuci, enggak. Tetapi ini adalah peninggalan orang-orang Quraisy. Ada pedang, ada girbah dan sebagainya, itu diletakkan di pojokan Ka'bah. Sampai di sini pembahasan kita tentang peristiwa Fathu Mekah, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang beberapa hal, peristiwa-peristiwa kecil tetapi penting yang terjadi di masa pembebasan kota Mekah. Dan insyaallah setelah itu kita akan membahas perang di antara perang-perang terakhir, yaitu perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi di daerah Taif, lebih sedikit. Nanti kita akan bahas, dan beberapa pelajaran kecil dari peristiwa yang terjadi di pembebasan kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insyaallah kita ketemu di pekan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.